Shalom, selamat pagi buat Bapak Ibu yang ada di rumah. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, saya ingin mengajak untuk Bapak Ibu yang ada di rumah mengucap syukur kepada Tuhan yang sungguh luar biasa dengan mengatakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Mari kita berdoa. Syukur terima kasih ya Bapa atas anugerah-Mu yang sungguh luar biasa ya Yesus. Jika kami sudah diberikan kesempatan ya Bapa untuk mengadakan ibadah online ya Bapa. Tapi kami percaya Yesus bahwa urapan-Mu, Roh Kudus-Mu ya Bapa tetap tercurah bagi kami ya Bapa pada pagi hari ini. Biarlah ya Bapa, Engkau juga yang akan memberkati ya Bapa setiap ibadah kami pada pagi hari ini ya Yesus. Terima kasih Tuhan, kasih biarlah Engkau juga yang memberkati setiap para anak-anak-Mu Bapa yang sudah mendengarkan ibadah kami pada pagi hari ini ya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau mengucap syukur hanya di dalam-Mu, hanya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kami tertuju padamu, kekuatanku hanya di dalam-Mu, erat dalam dekap-Mu, terlebih di saat aku mengerti. Kan ku pilih untuk tetap percaya. Ku pilih untuk tetap percaya. Ku pilih untuk tetap menyembah-Mu. Kau pernah menolongku. Kau punya 1000 cara untuk angkatku. Mari sama-sama katakan anugerah-Mu. Anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku. Ada saat yang lain pergi, anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku terjadi dalam hidupku. Saya mengundang untuk Bapak dan Ibu yang ada di rumah untuk menaikkan pujian sekali lagi. Kami tertuju padamu, kekuatanku hanya di dalam-Mu, erat dalam dekap-Mu, terlebih di saat aku mengerti. Katakan ku pilih untuk tetap percaya kepada Tuhan. Pilih untuk tetap percaya. Pilih untuk tetap menyembah-Mu. Kau pernah menolongku. Kau punya 1000 cara untuk angkatku. Oh, anugerah-Mu
sekali lagi kita naikkan. Anugerahmu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerahmu untuk seumur hidupku. Ada saat yang lain bagi anugerahmu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerahmu untuk seumur hidupku terjadi dalam hidupku. Saya mengundang untuk Bapak dan Ibu yang ada di rumah untuk menaikkan sekali lagi penyembahan pada pagi hari ini. Katakan anugerahmu. Anugerahmu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerahmu untuk seumur hidupku. Ada saat yang lain pergi. Anugerahmu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerahmu untuk seumur hidupku terjadi dalam sembah Tuhan pada pagi hari ini. Rasakan hadirat Tuhan datang dalam rumah kalian.
bersama-sama kita katakan anugerah-Mu. Anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku. Ada saat yang lain pergi. Anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku. Jadi dalam katakan anugerah-Mu, anugerah-Mu untuk seumur hidupku, terjadi dalam hidupku. Katakan sekali lagi anugerah-Mu untuk seumur hidupku, terjadi dalam hidupku. Berikan kemuliaan yang luar biasa bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah segenap hati kami ini ya Bapa, hanya untuk menaikkan dan memuji Engkau ya Yesus. Biarlah ya Bapa, jika sebentar lagi kami akan menaikkan segala pujian kami ya Yesus. Biarlah Engkau yang akan beracara, biarlah Engkau yang mencurahkan setiap sukacitamu pada setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami ucap syukur dan berdoa ya Bapa. Jadi dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Berikan sorak-sorak yang luar biasa bagi Tuhan. Haleluya.
sanggup melakukan segala perkara yang luar biasa buat hidup kita. Katakan, Jesus. Pernah dilihat mata
kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Biarlah kita menaikkan satu kali lagi penyembahan, yaitu bukti kebesaran. Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu, ku serahkan hidupku.
Syukur terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus atas kasih-Mu, berkat-Mu, penyertaan-Mu Tuhan di dalam ibadah raya pada pagi hari ini. Tuhan, kami percaya Bapa, dalam bentuk apapun kami bersekutu Tuhan, saat ini Tuhan kami beribadah secara online, tapi kami percaya Bapa, tidak akan pernah mengurangi hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa buat penyertaan Tuhan di dalam pujian penyembahan kami pada pagi hari ini Bapa. Kami percaya Tuhan, melalui pujian penyembahan yang telah kami naikkan pada pagi hari ini Tuhan, boleh berdampak yang luar biasa Tuhan. Kami percaya hadirat Tuhan ada di tempat ini saat ini Bapa. Melawat anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan dimanapun mereka berada ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, tiba saatnya kami akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini Bapa. Kiranya Engkau mengurapi setiap kami, anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun mereka mengikuti ibadah GBI Rock Juanda saat ini Bapa. Lebih Engkau mengurapi hamba-Mu saat ini Tuhan, berikan hikmat-Mu, kemampuan-Mu Tuhan untuk bisa menyampaikan isi hati-Mu pada setiap anak-anak-Mu pada pagi hari ini Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, tutup bungkus setiap kami percaya Bapa, apapun yang kami kerjakan, kami lakukan saat ini Bapa, hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, kami siap belajar kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Saya percaya saat ini pemerintah menganjurkan kita untuk ibadah secara online kembali. Dan kita percaya saat ini apapun bentuk ibadah kita, baik itu onsite maupun online, itu tidak akan mengurangi hadirat Tuhan. Karena kita percaya Tuhan melihat setiap hati kita pada saat ini. Pada saat pagi ini saya merindu belajar bersama kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-12, 13. Dan saya belajar dan mengasih tema pada pagi hari ini adalah pentingnya komunitas dan bagaimana komunitas itu bisa bertumbuh. Nah, di dalam Korintus 12 ini akan saya bacakan. Perikopnya adalah banyak anggota tetapi satu tubuh. Karena seperti tubuh itu satu dan anggotanya banyak. Dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. 13. Sebab di dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena itu, karena tubuh juga tidak berdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Nah, firman Tuhan di sini berkata bahwa komunitas atau kita saat ini berada di dalam satu komunitas gereja. Nah, di sini kita bisa belajar pentingnya komunitas di dalam pelayanan kita. Nah, firman Tuhan berkata, karena sama seperti tubuh itu satu dan anggotanya banyak. Dan segala anggota, sekalipun banyak, itu terdiri dari, merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Nah, ketika kita berjalan sendiri, kita bisa berjalan lebih cepat. Tetapi saat kita berjalan bersama-sama, kita itu bisa berjalan lebih jauh. Nah, karena kita mempunyai teman yang bisa menguatkan kita, memberikan kita, menguatkan kita, memberikan semangat, menolong dalam kesusahan dan sebagainya. Kita akan belajar beberapa hal yang penting di dalam kehidupan yang khususnya di dalam pelayanan. Nah,
pentingnya komunitas atau saudara-saudara di dalam pelayanan. Nah, Tuhan Yesus pun tidak sendiri. Tuhan Yesus memilih 12 murid untuk bersama-sama dengan dia. Bahkan di saat dia sedang melewati waktu kelemahannya di Taman Getsemani, demikian juga kita. Harusnya kita menjalani kehidupan kita bersama-sama komunitas yang ada di sini. Nah, yang Tuhan telah pilih, Tuhan tempatkan bagi kita saat ini. Apa itu? Nah, di dalam pelayanan gereja di sini, kemarin sempat pengurus membahas tentang pentingnya komunitas atau organisasi yang baik. Nah, kita bisa belajar dari kehidupan jemaat mula-mula. Jelas dikatakan bahwa mempunyai kehidupan di bait Allah. Jemaat mula-mula itu memiliki kehidupan di bait Allah. Dan tidak cukup hanya di situ saja. Mereka juga mempunyai kehidupan di rumah-rumah, di lingkungan, di gereja, dimanapun mereka berada. Tetapi juga beribadah bersama di dalam komunitas-komunitas kecil. Mungkin kalau di sini selain ibadah raya, kita ada komunitas yang mungkin selama ini beberapa akhir-akhir ini sempat terhenti, yaitu komunitas sel, kelompok sel, komsel. Nah, di dalam komsel itulah kita bisa bertumbuh sebenarnya. Itu yang saya alami karena saya belajar, saya bertumbuh melalui komsel. Nah, di dalam komsel itu kita memiliki kemampuan untuk mencintai, kita bisa terhubung dengan orang-orang lain, kita bisa mengerti keadaan teman-teman kita, saudara-saudara kita. Nah, tetapi kondisi saat ini memaksa kita lebih sulit untuk melakukan hal itu. Nah, tetapi kita percaya saat kita dipilih Tuhan, ditempatkan Tuhan di tempat ini, kita percaya untuk memberikan yang terbaik di dalam pelayanan atau komunitas gereja di tempat ini. Saya rindu kita sama-sama itu belajar bagaimana caranya setiap anggota atau setiap anggota tubuh dari jemaat khususnya GPI Rock Juanda ini berfungsi semuanya, aktif di dalam pelayanan. Nah, bagaimana kita bisa melakukan itu sehingga mempunyai kehidupan yang terus dibangun melalui komunitas-komunitas kita. Nah, saya belajar di sini yang pertama adalah kita harus memiliki kesatuan. Kesatuan dan kita harus menjaga harmonisasi di dalam pelayanan kita. Nah, beberapa kali kita mengalami mungkin ada gesekan atau ada kritikan. Nah, kita harus dewasa menyikapi itu. Kita belajar bahwa itu semua untuk membawa kita semakin hari semakin lebih baik lagi. Nah, kalau kita lihat mungkin di Kejadian ya, kisah di Kejadian 11 ayat 6, bisa ditampilkan mungkin ya. Kejadian 11 ayat yang ke-6. Nah, di sini ini adalah peristiwa Menara Babel. Nah, ia berfirman, mereka ini adalah satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Intinya apa? Dalam peristiwa Menara Babel, Allah sendiri menyatakan bahwa ketika manusia bersatu dan harmonis,
maka segala yang direncanakan manusia itu tidak akan ada yang tidak terlaksana. Nah, demikian besar dampak dari kesatuan dan keharmonisan. Dampak lain adalah di dalam kehidupan yang rukun bersama, ketika kita ada di dalam komunitas, kumpulan yang saling memberkati, dan kehidupan sampai selama-lamanya pasti dicurahkan. Nah, kesatuan, harmonisasi, itu yang penting. Jadi, di dalam komunitas atau di dalam pelayanan harusnya itu tidak ada yang merasa paling tinggi. Tidak ada yang merasa paling pintar. Nah, jadi kita saling melengkapi. Seperti dikatakan di dalam nas yang pertama tadi, kita adalah satu tubuh, banyak anggota dan satu tubuh. Mungkin di dalam 1 Korintus tadi ayat ya pasal 12, ayat yang ke-15 akan saya bacakan. Mulai 14, karena tubuh juga tidak berdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi, benarkah ia tak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi, benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruh tubuh adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus satu tempat pada tubuh, seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Nah, di dalam 1 Korintus pasal 12 ini, saya belajar kondisi keadaan yang terjadi, khususnya di pelayanan kita di tempat ini. Nah, saya rindu mengajak saudara-saudara semua, khususnya pengurus pekerja di tempat ini, untuk bisa menjadi satu kesatuan yang harmonis, karena itu sangat penting untuk pelayanan kita ke depan. Nah, yang kedua adalah saling tergantung. Di dalam 1 Korintus 12 ayat 14 sampai 17 yang saya bacakan tadi. Nah, disinilah kehidupan saling harus terbangun. Mungkin ada satu kata yang perlu saya garis bawahi adalah kehidupan saling. Seperti dijelaskan tadi, kalau karena andai kata kaki berkata karena aku bukan tangan, apakah aku tidak termasuk tubuh? Nah, di sini saya belajar bahwa antara satu anggota dengan yang lain itu harus ada saling ketergantungan, saling. Nah, di sini jelaskan bahwa kita tidak bisa berkata bahwa saya cuma asyir, jadi saya bukan tidak ikut di dalam pelayanan ini. Saya hanya singer, saya hanya pemain musik, saya hanya kolektan, tidak bisa seperti itu. Nah, itu adalah anggota-anggota tubuh yang Tuhan taruh di tempat ini. Banyak anggota. Saya hanya jemaat, saya bukan anggota di tempat ini. Itu tidak benar. Yang dinamakan komunitas gereja, itu mulai dari gembala, jemaat, pengurus, semuanya itu adalah satu kesatuan komunitas yang perlu ada keharmonisan, ada saling ketergantungan. Nah, mari kita belajar bahwa melalui komsel seharusnya, tetapi kondisi keadaan saat ini mungkin belum memungkinkan. Nah, di dalam komsel itu kita bisa belajar banyak hal, kita bisa saling mengerti, saling menasihati, saling menguatkan, saling mendoakan. Nah,
Di dalam pelayanan pun sama, kita saling menasehati. Firman Tuhan di dalam Ibrani 10 ayat 24-25, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan semakin dekat. Nah, saling menasihati. Mungkin ada saudara-saudara kita yang mungkin sudah lama tidak datang. Nah, mungkin kita bisa ajak, ya mungkin saat ini kita beribadah secara online, mungkin kita bisa mengingatkan saudara-saudara kita bisa via WA, sekarang ibadah secara online, ini linknya mungkin bisa dibagi, mengajak mereka, mengingatkan mereka. Nah, dan juga selain saling menasihati adalah juga saling membutuhkan antara satu anggota dengan yang lain. Di dalam Roma 12 ayat yang kelima, demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Nah, selain saling menasihati, kita bisa saling membutuhkan. Nah, supaya apa? Kita bisa ada sinergi di dalam anggota satu dan yang lain. Nah, juga saling menghormati. Di dalam Roma 12 ayat yang ke-10, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Nah, banyak hal yang bisa kita lakukan di dalam kelompok, mungkin di dalam kelompok ibadah raya, kita akan terbagi di dalam kelompok-kelompok komsel. Dan yang terlebih kita, di dalam komsel itulah kita bisa berkembang lebih dalam lagi dengan cara seperti ini, kita saling menasehati, saling menghormati, nah, saling melayani, seperti firman Tuhan di dalam Galatia 5 ayat 13. Galatia 5 ayat 13 berkata, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup di dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Nah, saling melayani. Saya bersyukur bahwa Tuhan tempatkan saya di tempat ini, banyak sekali hal yang terjadi, tetapi saya percaya rencana Tuhan itu indah bagi kita. Mungkin tidak sesuai ekspektasi kita. Saya sudah memberikan yang terbaik di dalam pelayanan. Saya berusaha memberikan yang terbaik. Tetapi apa yang saya dapat? Nah, di situ kalau kita berpikir secara manusia mungkin kita kecewa. Nah, tetapi di dalam komunitas itu kita bisa saling menasehati, kita bisa saling menguatkan. Nah, dan saya percaya firman Tuhan itu pasti terjadi dan digenapi dalam kehidupan kita. Nah, kita juga bisa saling mengampuni. Kita belajar untuk saling mengampuni. Seperti firman Tuhan katakan di dalam Efesus 4 ayat yang ke-32, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nah, firman Tuhan itu sangat luar biasa, karena di dalam komunitas-komunitas kecil seperti komsel, itu kita bisa belajar. Nah, beberapa waktu yang lalu, kami juga sempat membahas untuk kembali mengaktifkan komsel. Nah, karena saya rindu secara pribadi untuk kita bisa mengerti kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, terlebih di dalam pelayanan kita di tempat ini. Nah,
Karena apa? Seperti firman Tuhan katakan, kita semua adalah anggota dan satu tubuh, GBI Rock Juanda. Tuhan tempatkan kita di mana? Tuhan percayakan kita pelayanan di mana? Hal yang luar biasa bisa terjadi di dalam kehidupan kita saat kita bisa belajar, kita saling mengasihi antara anggota-anggota yang lain. Nah, sehingga terbentuk keharmonisan tadi. Nah, selain saling mengampuni, saling menguatkan, juga saling mendoakan. Di dalam Yakobus 5 ayat 16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Nah, firman itu luar biasa. Nah, saya percaya kita semua mengalami hal-hal, meskipun kita sudah terlibat di dalam pelayanan, saya pribadi belum sempurna. Dan saya percaya kita sering tergelintir di dalam hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kita jatuh di dalam dosa. Nah, di dalam komunitas itu kita bisa saling mengaku dosa. Kita saling membangun, mengingatkan dan menguatkan. Nah, kehidupan yang diberkati atau pelayanan yang berhasil itu hanya merupakan efek samping atau bonus. Jadi gereja yang bisa menjadi berkat, kehidupan yang bisa memberkati orang lain, itu adalah efek samping saja atau bonus saja yang Tuhan berikan. Sebab yang terutama adalah terjadi pertumbuhan di dalam jemaat satu dengan yang lain. Nah, jadi kalau di dalam anggota jemaat, pengurus, pekerja, semuanya itu terjadi pertumbuhan secara rohani. Kehidupan yang memberkati, pelayanan yang memberkati, itu akan menjadi bonus yang Tuhan berikan. Nah, kita percaya saat kita ini harmonis, kita satu hati, antara anggota-anggota tubuh yang lain, kita percaya hidup kita akan dipakai Tuhan untuk menjadi berkat. Nah, dan yang terakhir adalah berfungsi dan menjadi berkat, seperti yang katakan tadi. Saat kita mulai bertumbuh, kita berubah, bertumbuh dengan benar. Hidup kita akan menjadi berfungsi. Anggota-anggota tubuh itu akan berfungsi sebagaimana Tuhan percayakan. Nah, dan hidup kita menjadi berkat. Nah, mungkin bisa dibaca di dalam 1 Korintus ayat 12, 18 sampai 20 tadi. 18 sampai 20. Nah, tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh, seperti yang dikehendakinya. Andaikan semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Nah, kita banyak, mungkin dari beberapa suku, dari asalnya berbeda-beda, tetapi kita sadar kita adalah satu tubuh, yaitu pekerja Tuhan dan pelayan Tuhan di tempat ini. Nah, dan juga di dalam firman Tuhan ini berkata bahwa saya rindu untuk mengajak semuanya untuk menjadi anggota tubuh yang sempurna. Kita semua berfungsi, kita semua bekerja sesuai dengan yang Tuhan taruh, Tuhan percayakan di tempat ini. Nah, sebagaimana anggota tubuh yang semuanya berbeda-beda, mempunyai fungsi dan tugas yang berbeda-beda juga. Alkitab berkata bahwa demikianlah setiap kita mempunyai karunia yang berbeda-beda, menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Nah, dan semakin kita melakukan tugas atau fungsi yang Tuhan percayakan,
kita dengan cepat, dengan tepat, hidup kita akan semakin diberkati. Semakin hidup, kita juga akan menjadi berkat bagi orang lain. Nah, seperti yang saya katakan tadi, hidup kita bisa menjadi berkat, pelayanan kita bisa menjadi berkat. Tapi hal yang terpenting dari itu adalah pertumbuhan iman kita. Kita sama-sama belajar bertumbuh bersama di tempat ini, kita saling mendoakan, kita saling menguatkan, kita saling menegur kalau mungkin ada yang salah. Kita percaya, kita semua akan belajar bersama-sama. Kita akan maju bersama-sama untuk kemuliaan Tuhan di tempat ini. Jadi pentingnya komunitas, pentingnya kesadaran diri untuk saling membutuhkan, saling tergantung satu dengan yang lain. Itulah fungsi anggota-anggota tubuh Kristus di tempat ini. Dan saya percaya, kita berdoa bersama bahwa saat ini kita juga akan diberkati dengan perjamuan kudus, dan saya percaya firman Tuhan yang kita telah belajar bersama pada saat ini, kita renungkan bersama pada pagi hari ini, kita akan meteraikan dengan perjamuan kudus, dan saya percaya firman Tuhan itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dan saya percaya setiap orang mendengar firman Tuhan, Roh Kudus akan memberikan hal-hal yang luar biasa, memberi pengertian pada setiap orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan. Dan saya percaya kita semua tidak pernah ada yang kebetulan Tuhan tempatkan di tempat ini. Dan saya rindu kita satu hati ke depan untuk memberikan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih kesempatan yang luar biasa pada pagi hari ini, dan saya percaya di tahun lalu saya dipercayakan untuk mengawali ibadah secara online. Dan saat ini pun juga ibadah online pertama GB Rock Juanda, saya diberi kesempatan kembali. Rencana Tuhan tidak akan pernah gagal di dalam kehidupan kita. Dan saya percaya penyertaan Tuhan sempurna. Kondisi keadaan jangan menghalangi kita untuk tetap mengandalkan Tuhan, tetap dekat dengan Tuhan. Terima kasih, saya serahkan pada hambanya untuk masuk ke dalam perjamuan kudus. Haleluya. Kita akan masuk dalam perjamuan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami percaya melalui firman-Mu Engkau sudah membersihkan setiap kami, Engkau menguduskan kami. Dan saat ini Tuhan, Engkau mempersiapkan setiap kami untuk mengikuti perjamuan ini Tuhan. Kami percaya bukan hanya sekedar rutinitas kami melakukan perjamuan ini, tapi benar-benar Roh Kudus memimpin kami untuk kami betul-betul mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan melalui perjamuan ini. Mengingatkan kami kembali betapa besar kasih Tuhan pada kami, betapa besar kasih daripada Tuhan Yesus yang menyerahkan nyawanya supaya oleh karena kematiannya kami beroleh hidup di dalam persekutuan dengannya. Terima kasih Bapa di surga, Engkau mempersiapkan setiap kami, Engkau menguduskan setiap kami. Terima kasih di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita angkat roti di atas kepala kita dan mendengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Saudara kasih Tuhan, percayakah kita bahwa
Roti yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Kita percaya, mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat cawan anggur di atas kepala kita. Kita dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, percayakah kita bahwa cawan anggur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus. Kita percaya, mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita naikkan syukur kita. Kita telah bersekutu dengan tubuh dan darahnya. Kita telah menjadi satu dengan Dia. Dia rela untuk menjadi miskin supaya oleh kemiskinannya kita beroleh kelimpahan di dalam kehidupan ini. Oleh karena kematiannya kita beroleh kehidupan. Kita naikkan syukur kita. Ku mau jadi ubah hatiku Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah mengikuti perjamuan, kami percaya Kau memeteraikannya dalam setiap kami untuk kami boleh selalu menyadari akan persekutuan kami dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk perjamuan ini. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin.
syukur terima kasih Bapak, kalau pada pagi hari ini Bapak kami dapat beribadah walaupun melalui online Bapak, tapi kami tetap mengucap syukur Tuhan karena kami dapat beribadah. Bapak, kalau sebentar Tuhan kami akan berdoa syafaat, biarlah Engkau sucikan kuduskan setiap hati pikiran kami Bapak, Engkau sucikan kuduskan ruangan di tempat kami berada Bapak. Tuhan, kalau sebentar Tuhan kami akan berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kau tahu Bapak keadaan bangsa kami ini Bapak, banyak sekali Tuhan bencana, wabah penyakit Tuhan. Kalau Engkau mengizinkan semuanya ini terjadi Bapak, biarlah Engkau yang memulihkan Bapak. Kau sendiri Tuhan yang turut campur tangan untuk mengatasi segala apa yang terjadi atas bangsa kami Indonesia ini Bapak. Tak lupa juga kami berdoa untuk para pemimpin kami Bapa, mulai dari presiden sampai RT RW Bapa. Biarlah Tuhan Engkau memberikan roh kebijaksanaan untuk setiap pemimpin kami Bapa. Biarlah apa yang menjadi keputusan pemimpin kami Bapa, semuanya daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan bangsa negara kami ke dalam tangan-Mu Yesus. Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-gereja-Mu dimanapun berada Bapa. Engkau tahu saat ini keadaan gereja-gereja-Mu Tuhan, baik di kota-kota sampai pelosok-pelosok desa Bapa. Biarlah Tuhan Kau juga turut campur tangan Bapa atas gereja-gereja-Mu dimanapun berada Bapa. Kami juga berdoa khususnya Tuhan untuk gereja kami GBI Rock Juanda Tuhan. Biarlah Tuhan Kau sendiri yang beracara atas gereja kami Bapa, dan biarlah Tuhan semakin hari iman kami semakin bertumbuh Bapa. Kau memberkati Bapak Gembala kami Tuhan, Bapak Bernard Tuhan, serta pengerja-pengerja yang lainnya Bapa. Tuhan, biarlah kasih anugerah-Mu turun atas setiap gembala-gembala-Mu Tuhan, setiap pengerja-pengerja-Mu juga Bapa. Tuhan, Kau juga memberkati para jemaat-Mu dimanapun berada Bapa. Kau memberikan kesehatan, apapun Tuhan yang menjadi kerinduan mereka Tuhan, Kau turut campur tangan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan Tuhan seluruh doa kami ini ke dalam tangan-Mu Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk ibadah online kami pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan berikan kepada kami kesempatan untuk kami boleh tetap bisa menaikkan pujian penyembahan kami kepadamu, tetap bisa mendengarkan firman-Mu. Dan kami percaya semuanya itu hanya oleh karena kasih karunia Tuhan atas setiap kami. Terima kasih Bapa. Ucap syukur. Kami percaya bahwa hari-hari ke depan kami adalah hari-hari yang penuh dengan penyertaan Tuhan, penuh dengan perlindungan Tuhan, penuh dengan pemeliharaan Tuhan. Karena kami tahu Engkau adalah Immanuel, Allah yang beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun berada, mari kita angkat tangan kita akan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dimanapun engkau berada, terimalah berkat
kasih karunia daripada Allah Bapa, damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus, sukacita, penghiburan, kekuatan daripada Allah Roh Kudus akan menyertai setiap kita. Mulai pagi hari ini sampai dengan Maranatha, Tuhan Yesus menjemput kita semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua yang menerima berkat Tuhan katakan amin. Saudara bagi Tuhan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.